والحاشين على الشروح ومشايخهم وتلامذتهم الأخذ عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمرها الربا سابقا الحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن لنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin kitarin amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasl syurutis shalah ila anqal wa taharatu anil hadats. Termasuk syaratnya salat, syarat sahnya salat adalah harus suci dari hadas. Suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas besar ya mandi, kalau hadas kecil ya wudu. Kalau tidak mampu menggunakan air, maka diganti dengan apa? Tayamum. Tidak mampu tohar dengan air, baik hadas besar atau hadas kecil, maka diganti dengan tayamum. Kemudian kalau tidak mampu menggunakan air dan debu, maka dia disebut apa? Faqidut tahurain. Orang yang tidak menemukan dua alat untuk sesuci, yaitu air dan debu. Maka apa yang harus dilakukan? Sholat apa enggak? Tetap sholat li hurmatil waqt. Sholat li hurmatil waqt itu bukan sholat sembarangan, ya sholat seperti normal biasa. Cuman ada sebagian syarat yang tidak bisa dilakukan. Tidak bisa tohara, ya sudah tetap sholat. Ya tetap sempurna semuanya, bukan berarti terus sholat asal-asalan, sholat duduk di kursi begitu ya. Gitu. Isya ronda ya harus sholat sempurna. Cuma syarat yang nggak bisa dilakukan ya gimana lagi? Ini namanya faqidut tahur. Harus sholat 5 waktu. Nanti ketika syarat itu bisa dilakukan, asalnya misalnya faqidut tahuran, nggak nemu air, nggak nemu debu, gitu. Nggak bisa menggunakan air, nggak bisa menggunakan debu, maka ya sholat. Nanti ketika menemukan salah satunya, nemu debu, ya wajib diulang. Atau nemu air, wajib diulang. Ini syaratnya sholat yang ke-6. Yang ke-6 harus suci dari hadas kecil ataupun besar. Kalau ada orang sengaja sholat tidak pakai toharoh dalam keadaan hadas kecil atau besar, itu hadas kecil atau besar, padahal mampu melakukan, maka sholatnya tidak sah dan ditambah dosa. Ya. Jadi orang sholat tidak pakai toharoh, padahal dia mampu melakukan toharoh, hukum sholatnya batal, tidak sah. Nggak sah dan apa? Hukumnya dosa. Itu kalau sengaja, tidak dapat pahala dia, tidak dapat pahala, dosa. Tapi kalau lupa kalau dia hadas, lupa kalau wudunya sudah batal sholat, bukan sengaja, lupa, dia menyangka kalau dia punya wudu, sholat. Setelah sholat selesai, ingat, oh iya tadi anak udah batal, belum wudu. Maka sholatnya tidak sah. Apa dapat pahala? Kalau yang pertama tadi yang sengaja bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau yang lupa ini, pertama sholatnya tidak sah, sama. Ya. Sengaja atau tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Bedanya kalau sengaja itu tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau yang lupa ini dapat pahala. Pahala apa? Untuk amal-amal yang nggak perlu toharoh hanya dapat pahala niat, pahala qasd. Untuk amal-amal yang nggak perlu toharoh dapat pahala amalnya itu. Contoh, takbiratul ihramnya salat perlu toharoh apa enggak? Takbiratul ihramnya salat perlu toharoh apa enggak? Perlu toharoh. Kemudian berdirinya, rukuknya, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain. Ini perlu toharoh apa enggak? Perlu toharoh apa enggak itu?
Perlu ya sholat kan itu kan. Perlu toharoh. Maka dia tidak dapat pahala ruku, sujud enggak. Cuman dapat pahala qasad. Karena dia qasad ibadah kan. Ketika ruku itu qasad ibadah. Dapat pahala tujuannya itu. Pahala sujudnya tidak dapat, tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, tapi kalau untuk amal-amal yang enggak perlu toharoh, seperti bacaan zikirnya ruku, bacaan zikirnya sujud. Apa perlu toharoh baca zikirnya ruku? Antum misalnya diem baca subhanallah, subhanallahil-adzim wa bihamdi, subhanallahil-adzim wa bihamdi, subhanallahil-adzim wa bihamdi, subhanarabbiyal azimi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi misalnya. Ya. Perlu toharoh apa enggak? Enggak perlu, maka dapat pahala zikir. Nah, jadi untuk pertama, orang yang sholat tanpa toharoh, imma sengaja, imma lupa. Mampu loh ini, kita bahas orang mampu. Imma sengaja, imma lupa. Kalau sengaja atau lupa hukumnya sama, yaitu sholatnya tidak sah. Bedanya kalau sengaja tidak dapat pahala, malah justru dapat dosa. Kalau sengaja itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja dia dapat pahala. Pahala apa? Apakah pahala qasad atau pahala amalnya? Amal yang dilakukan. Tafsil. Untuk amal-amal yang perlu toharoh, karena dia tidak toharoh kan? Untuk amal yang perlu toharoh, dia tidak dapat pahala amalnya. Hanya dapat pahala qasad hasan. Untuk amal yang enggak perlu toharoh, dia dapat pahala amal. Seperti bacaan zikir, bacaan doa di dalam sholat misalnya. Dia dalam sholat itu baca doa iftitah, baca doa qunut, baca zikirnya ruku, zikirnya sujud. Doa setelah tasyahud. Ini kan semua doa-doa yang enggak perlu toharoh. Maka dia dapat pahala amalnya. Bacaan Quran perlu toharoh apa enggak? Perlu toharoh dari hadas besar ya. Orang hadas kecil boleh kan baca Quran, yang penting enggak nyentuh mushaf. Bacaan Quran dia dapat pahala. Kalau dia enggak junub dapat pahala bacaan Quran. Tapi kalau junub dia lupa, enggak dapat pahala bacaan Quran tapi dapat pahala qasad. Wadih? Ya. Wadih ya? Nah, itu tak ulang lagi satu kali. Orang yang mampu toharoh tapi dia kok sholat tidak melakukan toharoh. Imma sengaja, imma lupa. Dua-duanya sama, hukumnya sholatnya tidak sah. Bedanya dapat pahala apa enggak? Yang sengaja tidak dapat pahala malah dapat dosa. Untuk yang lupa dapat pahala. Pahala apa? Pahala qasad apa? Pahala amalnya, pahala fi'lunya. Nah, untuk amal-amal yang enggak perlu toharoh dapat pahala amal. Untuk yang perlu toharoh dapat pahala qasad. Nah, ini apa? Udah, iya sudah. Kemudian kita lanjut di matanya. Wa thahara anil hadas, termasuk syaratnya salat adalah suci dari hadas, kecil maupun besar. Fa in sabaqahu, kalau sabaqah tidak sengaja berarti. Tidak sengaja hadas, salat. Enggak sengaja ya. Sudah hadas. Itu ya, enggak sengaja hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Salat misalnya pas duduk tasyahud awal. Mumakin kan? Duduk tasyahud awal kan mumakin kan ya? Asal enggak terlalu kurus, kalau terlalu kurus ngawas semua ya. Nah itu. Orang yang duduk tasyahud awal, duduk mumakin ketiduran. Pas tidur itu ihtilam. Mimpi keluar mani. Ya. Nah, disengaja apa enggak? Kalau disengaja bukan mimpi namanya ya. Ini mimpi ya, mimpi keluar mani. Jadi pas tengah-tengah sholat itu tasyahud awal ketiduran mimpi keluar mani. Lu kan enggak sengaja itu kan ya. Atau ngentut enggak sengaja, atau tersentuh wanita ajnabiyah enggak sengaja pas sholat di tempatnya tawaf itu. Kan banyak orang tawaf kan, sholat di situ. Maksudnya sholat kesenggol wanita ajnabiyah. Tidak sengaja kan, hadas kecil atau hadas besar tidak sengaja. Ya apa tidak batal kalau nggak sengaja? Batalat tetap batal. Apalagi sengaja, tidak sengaja loh batal. Apalagi sengaja. Karena apa? Berdasar itu dari hadis Rasulullah SAW, idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Idza fasa ahadukum fi salatihi, fasa ngentut. Jadi kalau kalian kentut di dalam sholat, maka falyansarif. Pergi, keluar dari sholat, wal yatawadda, wudu'lah, wal yu'id salatahu, kemudian ulangi
ulangi sholatnya. Jadi hadas itu walaupun tidak sengaja membatalkan sholat, walaupun bagi faqidu tahuren. Orang yang nggak nemu air, nggak nemu debu tadi loh. Kan orang nggak nemu air nggak bisa wudu, nggak nemu debu nggak bisa tayamum. Tetap sholat nggak tadi? Sholat. Sholat apa? Lihurmatil waqt. Sholat Allahu Akbar. Tadi sebelum sholat ngentut, mau wudu, mau tayamum nggak bisa. Ya sholat aja sudah. Sholat Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat ngentut lagi. Ya. Batal apa enggak? Terus ngapain? Wudu. Tayamum. Terus ngapain? Ulang lagi dari awalnya. Jadi walaupun faqidu tahuren, ngentut dalam sholat ya batal. Faqidu tahuren, tengah-tengah sholat kesenggol wanita ajnabi, batal, ulang lagi dari awal. Walaupun dia tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Wadah ya. Jadi ulang. Jadi walaupun faqidu tahuren, ketika hadas di tengah sholat, maka batal sholatnya. Kemudian orang itu kalau ada di masjid, sudah mepet-mepet jamaah, itu mepet-mepet jamaah atau pas tengah-tengah sholat batal wudunya. Kentut misalnya, kentut yang misterius, tidak bila sautin wala rihin ya. Tidak ada orang tahu ya. Kalau kedengeran orang semua ya sudah gimana lagi. Ini tidak ada suaranya, misterius ya, misteri. Dia tuh yang tahu kalau dia kentut. Nah, itu tidak terdengar suara anginnya. Kayak remnya truk, sebagian truk kan itu enggak dengar suaranya, itu enggak boleh antum pura-pura sholat terus meneruskan sholat, haram ya. Talaub bil ibadah at-talabus bi ibadatin fasidatin haram, enggak boleh. Kalau batal tengah sholat enggak boleh ngikuti pura-pura yahanu ngikuti imam, yahanu meneruskan sholat, enggak, harus segera keluar dari sholat. Waduh, jadi omongan orang ya, jadi omongan orang kentut paling. Kan itu. Jadi nanti diribai orang nanti diribai orang. Ulama menganjurkan bagi orang yang hadas di tengah-tengah sholat itu ya keluar dari sholat, pergi, tapi apa? Ya hanu mimisan. Jadi langsung tutupi hidungnya. Ya hanu pura-pura terburu-buru lari takut darahnya netes gitu. Tidak termasuk kedzib itu. Kenapa? Untuk melindungi harga dirinya biar gak diriba orang. Kalau orang mimisan di masjid itu kan biasa, orang gak jadi bahan omongan kan, gak jadi bahan gosip. Ya. Tapi kalau ngentut di masjid bisa viral itu ya. Ya apalagi zaman sekarang ya. Nah, jadi bahan gosip nanti. Lah, gosip orang ini kan haram kan. Nah, antum kalau ndak ya hanu begitu, akhirnya antum menyebabkan orang ribah. Orang gosipin antum. Nah, itu dihindari itu. Hindari. Nah, jadi hal-hal kayak gitu itu dihindari. Jadi ketika antum misalnya di tengah-tengah khutbah, tengah-tengah khutbah atau menjelang sholat atau tengah-tengah sholat kok hadas, ketika keluar yaitu tadi ya hanu mimisan, ditutupi hidungnya terus jalan agak cepat gitu, ya hanu mimisan takut darahnya netes. Tidak usah bilang saya mimisan, bohong antum ya. Enggak, ditutupi aja hidungnya terus jalan agak cepat gitu kayak orang terburu-buru ya. Ya mengesankan seolah-olah antum takut darahnya netes. Lah itu. Lakukan itu. Biar enggak digosipkan orang. Karena nanti kalau pas tengah-tengah khutbah misalnya antum keluar biasa begitu enggak ditutupi hidungnya. Nanti ada omongan, tak cocok sama khotib ini. Pergi ya, enggak mau dengar khutbah. Nah, itu. Bisa jadi omongan seperti itu. Jadi gosip nanti. Enggak cuma gosip ini, nanti juga khotibnya perasaan juga. Ini gelatap ini. Enggak mau dengar khutbah. Nah, ini. Akhirnya gitu. Jadi menimbulkan adawah nanti. Itu. Atau tengah-tengah pengajian misalnya. Itu. Kalau mau keluar itu ya begitu, ditutup mengesankan seolah-olah. Jadi jangan ketika tengah-tengah sholat, itu tengah-tengah sholat, jangan langsung keluar gitu aja. Orang nanti mengira antum kentut atau apa jadi omongan. Nah, itu fulan kentut ketika sholat misalnya ya. Nah, itu jadi omongan. Tutupi aja hidungnya, itu. Karena aib. Kalau mimisan kan tidak aib. Kentut tengah sholat itu kan aib. Gitu. Tengah-tengah sholat itu. Walaupun di luar kontrol. Apa? Hah?
Kalau ada suaranya nunggu orang sujud ya. Gitu. Yang tahu sebelahnya aja berarti barusan hilang ya orangnya. Minimal kan yang sebelah tok yang tahu, yang lain kan tidak ada yang tahu kan. nunggu orang sujud ya. Tapi kalau pas berdiri, imam rukuk jangan ikut rukuk. Itu. Jangan ikut rukuk, berdiri aja dulu sambil baca zikir begitu ya. Enggak pura-pura salat dah. Sambil baca zikir, orang sujud cepet lari. Nah, jadi hal-hal kayak gitu ditutupi, jangan malah malah diomongkan. Ada temannya ya, namanya orang kan kadang-kadang kan secara tot itu kan ya, pas kumpul-kumpul itu pura-pura tidak tahu aja ya, sumun bukmun umyun ya, pura-pura tuli, buta, itu, bisu. Jangan malah diviralkan ya, atau ketawa-ketawa sama sampingnya ya, tidak adab itu. Nah, dan itu pernah terjadi ketika Rasulullah SAW kumpul sama sahabat itu, makan-makan daging onta waktu itu, makan-makan daging onta, pas makan ada yang ngentut. Ada suaranya, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya sahabat, masya Allah muta'adzibin. Pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu. Udah. Karena dia takdib betul oleh Rasulullah SAW dan dilakukan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi ketika ada yang kentut, pura-pura nggak tahu aja. Memang nggak tahu siapa, anda dicari-cari. Siapa ini? Bukan gitu ya. Pura-pura nggak tahu aja. Jadi sahabat pura-pura nggak tahu. Cuman yang ngentut ini kepikiran, aduh, ya apa ini kalau ketahuan, malu. Jadi ngentut di depan orang itu malu. Sekarang nggak dibuat biasa ya, dibuat biasa. Walaupun depan keluarga, nggak sebaiknya itu ya, malu. Sahabat malu kepikiran, aduh ya apa kalau ketahuan ini. Sahabat pura-pura tidak tahu juga, pura-pura nggak dengar apa-apa dan tidak tahu siapa yang ngentut. Sementara tenang sementara, tapi kepikiran dia nanti habis makan ini sholat jamaah. Aduh, kalau sholat itu ketahuan, yang wudu berarti ya itu pelakunya. Karena yang lain tidak wudu, kenapa? Sudah punya wudu. Sahabat begitu, kumpul Rasulullah punya wudu. Jangan antum kumpul orang soleh kepet, ya, tidak cebok ya. Kumpul sama orang-orang soleh, tidak cebok atau tidak punya wudu hadas, itu kelihatan semua kalau tidak wudu itu, apalagi dalam keadaan janabah ya, itu jangan. Sahabat begitu, punya wudu semua, kumpul sama Rasulullah SAW. Ada yang ngentut tadi itu, nanti sholat, tidak bakalan ada yang wudu, kecuali satu orang ini ketahuan akhirnya, aduh, ya apa ini nanti kalau sholat ini, kepikiran ketahuan nanti kalau pas. Akhirnya Rasulullah SAW tahu, karena Rasulullah itu basyarun wahya ilaih, itu manusia yang mendapatkan wahyu, tahu, dikasih tahu. Akhirnya apa Rasulullah SAW, kebijaksanaannya Rasulullah untuk menutupi harga diri ashabnya. Akhirnya Rasulullah sebelum sholat, siapapun yang makan daging onta harus wudu. Siapapun yang makan daging onta harus wudu. Akhirnya wudu semua. Alhamdulillah. Ketahuan aman dan selamat ya. Selamat. Semua. Akhirnya sebagian madhab ngambil dohirnya. Sebagian madhab itu ngambil dohirnya. Siapapun yang makan daging onta wajib wudu. Batal wudunya. Jadi termasuk yang membatalkan wudu makan daging onta. Gitu. Atau daging masakan yang dibakar. Gitu. Yang disentuh oleh api. Makanan yang tersentuh oleh api kayak dipanggang itu wajib wudu. Sebagian madhab itu batal. Antum makan sate itu batal wudunya. Itu. Makan sate itu batal wudu. Menurut sebagian madhab. Madhab Syafi'i tidak batal. Lu ada hadisnya itu. Man akala lahmal jazur falyatawadda. Siapapun yang makan daging onta harus wudu. Harus wudu berarti wajib. Itu. Kata Imam Syafi'i, itu bukan wudu wajib gara-gara membatalkan wudu. Itu wajib karena nurut perintah Rasulullah SAW. Bukan karena membatalkan wudu. Karena untuk nutupi harga diri sebagian ashabnya tadi itu, menjaga harga diri sebagian ashabnya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga yang dilakukan oleh khulafa Rasulullah SAW. Mereka itu selalu begitu, nutupi aib ashabnya, bukan malah menceritakan ke sana sini, menyebarkan ke sana sini. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu, beliau itu pernah juga
ketika pengajian subuh di Rubat, nah, jadi setelah jamaah subuh itu ada pengajian. Nah, ada ini santri mimpi basah, ihtilam. Ketika tidur itu ihtilam, bangunnya sudah subuh, sumpek dia. Ini kalau anak mandi, bangunnya tolaba yang lain sudah sholat sama Habib Abdul Syatiri, ini baru bangun ihtilam, sumpek dia. Anak kalau ke hammam dulu mandi telat, darasnya Habib Abdullah, nggak enak telat. Nah, begitu santri ya. Itu nggak enak ini telat, darasnya Habib Abdullah Syatiri. Tapi kalau nggak mandi, itu. Kalau nggak mandi, nggak sholat subuh. Kalau nggak mandi, nggak sholat subuh. Sumpek dia. Akhirnya dia takut, milih nggak mandi. Milih nggak mandi langsung hadir daras sama Habib Abdullah Syatiri dalam keadaan junub itu. Nggak sholat subuh, junub lagi ya. Hadir darasnya Habib Abdullah Syatiri. Habib Abdullah Syatiri dikasyaf sama Habib Abdullah Syatiri. Tapi Habib Abdullah Syatiri begini sya'nul murabbi, memberi solusi tanpa membuat malu. Ya. Jadi mastur, membiarkan segala itu mastur semua. Akhirnya Habib Abdullah Syatiri bilang, kalian tolaba Rubat sudah lama nggak pernah mandi ya? Ya apa ini hadir majelis tidak ada yang mandi? Ya mandi semuanya harus mandi, semua harus mandi. Sekarang juga itu kesan alhamdulillah. Kata yang junub tadi selamat anak nggak ketahuan ya, bisa sholat subuh itu bisa mandi sholat subuh tanpa ketahuan oleh siapa. Nah, itu murabbi begitu ya, memberikan solusi tanpa membuat malu di hadapan orang. Jadi kalamnya kalam am. Nah, tapi kalau antum punya itu ya harus merasa, lakukan itu, jangan ini kalam am bukan untuk anak. Nah, murabbi itu begitu. Jadi kalau beliau darah sama beliau misalnya ada kalam am, ada pada antum, ya itu berarti beliau mengetahui itu, antum merubah. Jangan tetap aja dilakukan. Ini bukan untuk anak ini. Ini umum, bukan khusus untuk saya, enggak. Khusus untuk antum itu. Cuman para murabbi itu begitu, enggak mau mempermalukan orang. Kalau antum ditegur langsung, mungkin antum malunya luar biasa kan kepada beliau kan ya. Itu. Enggak semua santri siap untuk ditegur langsung walaupun empat mata. Ada yang siap ditegur langsung, ada yang malu luar biasa setelah itu. Orang beda-beda. Akhirnya orang-orang murabbi itu begitu. Ketika daras, ketika majelis nyampaikan nasihat amma, tapi yang dimaksud muayyanin itu ya, beberapa orang dan juga untuk yang lain biar enggak seperti itu. Nah, antum yakini itu untuk antum. Nah, begitu. Memang begitu. Para murabbi itu seperti itu. Seperti Rasul tadi itu. Ayo, yang makan daging unta semuanya wudu. Padahal maksudnya itu ya. Satu orang. Nah, kayak Habib Abdul Syatiri tadi. Semua harus mandi sekarang. Disuruh semua padahal maksudnya satu orang tadi. Wah, ya. Nah, begitu. Mereka nggak suka. Ente gini ya. Biasanya kayak gitu majadib biasanya. Aulia majadib biasanya seperti itu. Tapi kalau yang aula yang murabbi, enggak begitu. Kalau pada majadib memang begitu. Jadi itu di luar kontrol beliau sudah memang ini begitu. Kalau majadib biasa langsung. Pernah ditarik itu ada rombongan tolaba itu. Rombongan tolaba ziarah sama beliau satu bis. Di ada salah satu aulia majadib tufi belum lama ini, tufinya berapa tahun yang lalu. Itu salah satu duriyahnya Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Yang kakaknya Sulam Taufik. Sulam Taufik kan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Habib Thohir bin Husain bin Thohir, kakaknya Sulam Taufik. Ini cucunya, ini cicitnya ini. Habib ini itu majid beliau mukasyif gitu. Itu terang-terangan gitu. Pernah tolaba rombongan satu bis, itu sowan pada beliau ziarah. Baru nyampe ada satu balik. Ente tadi tidak sholat subuh, ziarah anak, ayo sholat subuh. Langsung dikiranya. Nah, jadi begitu. Kalau jadi aulia itu ada yang tugasnya untuk tarbiyah, ada yang majdub. Sudah majdub ini ya beliau mulia di sisi Allah, tapi nggak bisa mentarbiyah orang, nggak bisa mentarbiyah orang ya begitu. Gitu. Sumber barokah juga untuk orang-orang sekitarnya. Nah, tapi ya begitu, siap-siap digitukan kalau ziarah kepada aulia yang
Majtub. Harus siap-siap begitu. Tapi kalau murabi enggak begitu modelnya murabi. Yang murabi aulia, yang murabi itu yaitu enggak langsung surhatan depan orang mempermalukan gitu enggak. Ada. Udah. Dua-duanya sama-sama rahmah, dua-duanya sama-sama rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, kita lanjut. Nah, jadi ketika antum batal di tengah-tengah sholat, itu kalau keluar jangan langsung keluar begitu aja, ditutupi hidungnya, mengesankan seolah-olah mimisan dan jalan agak cepat begitu. Untuk nutupi dirinya sendiri biar enggak digosipkan orang. Nah, kemudian di Bushul Karim dari keterangan seperti itu dikatakan wa yukhadhu minhu annahu yusannu satru ma yuqi'un nas fihi. Dan begitulah hendaknya orang itu kalau dia melakukan sesuatu yang enggak layak, enggak ada orang tahu, tutupi, sebisa mungkin tutupi. Jangan malah tunjuk-tunjukkan ke orang. Ketika antum melakukan sesuatu yang enggak layak, bukan maksiat loh, hatta enggak maksiat ini. Enggak maksiat, enggak dosa, tapi enggak layak. Nah, kalau ketahuan orang bisa jadi bahan gosip. Nah, tutupi sebisa mungkin untuk apa? Pertama, jaga diri antum. Kedua, biar antum tidak menyebabkan orang-orang dosa. Antum kalau tidak nutupi, orang kan gosipi antum kan? Menggunjing antum, menghibai antum. Akhirnya maksiat. Gara-gara siapa? Gara-gara antum. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqu mawadhi'at tuham. Hindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan tuhmah, kecurigaan. Ya. Hindari tempat-tempat seperti itu. Ada tempat-tempat yang di situ tempatnya orang-orang nggak baik. Antum jangan masuk situ. Walaupun antum nggak mau ngapa-ngapain. Kafe yang di situ tempatnya orang-orang nggak baik misalnya. Ada tempatnya anak-anak pacaran. Nah, kayak sepanjang jalan ini ya. Jalan lurus ini. Ya. Nah, di kafe tempatnya orang memperkuat ukhuwah Islamiyah ya. Ya. Tempatnya orang memperkuat ukhuwah Islamiyah ada di situ ya. Bainal muslimin wal muslimat ya. Aduh, Masya Allah. Tempatnya subhanul muslimin wasyabatul muslimat ya. Tempat mereka untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah ada di situ. Antum jangan beli kopi di situ. Jangan beli es di situ. Di tempat lain. Tempat-tempat yang tempatnya orang kurang baik itu. Antum enggak ngapa-ngapain. Hindari. Pokok ada sesuatu yang kira-kira enggak layak untuk antum. Kemudian kalau ketahuan orang bisa menyebabkan orang itu ghibah, menggosipkan antum, itu ditutupi. Pertama untuk jaga diri itu penting. Jaga kehormatan diri itu penting. Kenapa? Orang kalau di dunia ditutupi oleh Allah, di akhirat insya Allah ditutupi. Tapi kalau antum Allah sudah menutupi antum, tapi itu ya ditobati. Itu kalau maksiat. Tapi kalau antum ditutupi oleh Allah malah dibuka-buka, di akhirat dibuka-buka oleh Allah. Itu belak-belakan akhirnya ketahuan semua orang. Nah, karena itu di sini apapun yang bisa menyebabkan orang komentar tidak baik itu ditutupi. Contoh, walaupun tidak maksiat, kama launa ma'an sholatus subhi fatawaddu'a ba'da tulu'i syams. Seperti orang tidur dari malam, bangun-bangun jam 7, jam 6. Ya, tidak sholat subuh, hilang subuhnya. Maksiat apa enggak? Enggak, karena tidurnya sebelum masuk waktu. Beda kalau subuh dibangunkan, udah bangun tidur lagi, maksiat dia. Tapi kalau tidurnya sebelum subuh, jam 1 misalnya, capek dari safar, bangun-bangun jam 6, belum sholat subuh, wudhu, habis itu wudhu. Nah, wudhu untuk sholat duha qadha. Maksiat apa enggak tidurnya tadi? Enggak kan? Kelewatan subuhnya maksiat apa enggak? Enggak maksiat, tapi layak enggak? Enggak layak kan? Nah, dan itu bisa menimbulkan komentar negatif pada orang. Walaupun antum udzur. Lah ini tutupi. Antum ketika wudu, nanti ketika sholat, kesankan seolah-olah sholat duha. Ya. Kesankan seolah-olah sholat duha. Imma sholat subuhnya ya di tempat yang sepi, tidak kelihatan orang. Atau kalau kelihatan orang, nanti ketika kunut ketahuan ya ada spionnya. Duha kok ada spionnya. Ketahuan. Nah, jadi ya apa dikesankan, jangan malah pengumuman ada yang telat juga jamaah. Jangan pengumuman kayak gitu ya. Itu jangan. Perlu menjaga kehormatan diri itu penting.
Udah. Nah, jadi intinya hal-hal yang membatalkan sholat itu sengaja atau enggak sengaja, itu. Sengaja atau enggak sengaja, ketika enggak bisa langsung dihilangkan segera, itu tetap membatalkan sholat. Jadi, walaupun enggak sengaja, ketika enggak bisa langsung dihilangkan seketika, itu membatalkan sholat. Contoh, yaitu tadi, kayak pakaiannya kejatuhan najis yang basah, enggak bisa langsung dihilangkan segera kan ya. Walaupun enggak sengaja, ada burung lewat, mengeluarkan kotoran basah, kena pakainya antum, udah batal, walaupun enggak sengaja. Atau misalnya ada orang gerak-gerakkan antum sampai 3 kali. Nah itu. Pas sholatnya di tempat yang banyak orang desek-desekannya. Antum sholat, misalnya bubar acara yang banyak hadirinnya. Antum sholat. Tengah-tengah sholat itu ada orang lewat. Antum kesenggol-senggol gini ya. Akhirnya sampai 3 kali 3 kali bergerak berturut-turut batal walaupun tidak sengaja. Ya, walaupun tidak sengaja. Atau berpaling dari kiblat gara-gara kesenggol orang tadi batal. Pokok kalau nggak bisa dihilangkan segera, walaupun tidak sengaja, itu hukumnya batal. Atau terbuka auratnya, sholat di pantai, kainnya kain yang sarung-sarung lemes itu ya, kain lemes itu. Sholat di pantai, tidak pakai celana, angin kenceng, mengembang sana. Dikembalikan ke bawah nggak langsung bisa ya, waktu anginnya kan kenceng. Batal itu walaupun tidak sengaja terbuka oleh angin. Beda kalau langsung bisa ditutupi. Atau najis kalau basah langsung batal. Najis kalau najis kalau kering asal bisa segera disingkirkan tanpa nyentuh, tanpa ngangkat, maka hukumnya tidak batal. Hukumnya batal kalau langsung bisa dihilangkan tanpa nyentuh, tanpa ngangkat, maka tidak batal. Contohnya pakai rida antum ya. Pakai rida, ridanya kejatuhan najis yang kering misalnya, najis yang kering. Kemudian antum langsung singkirkan begini, tidak diangkat. Kalau diangkat begini batal, antum bawa benda yang nyambung kena najis, singkirkan begini atau dimiringkan bahunya begini ya, langsung jatuh, tidak masalah. Kemudian termasuk syaratnya sholat adalah wat-thaharatu anil khobasi, khobas najis. Tadi yang keenam, syaratnya sholat suci dari hadas, kecil maupun besar. Sekarang yang ketujuh, syaratnya sholat adalah tohara anil khobas, suci dari najis. Fis thawb wal badan wal makan, pada pakaiannya, pada badannya, pada tempatnya. Badan yang dimaksud badan ma'ruf, ya anggota badan antum itu total dari ujung rambut sampai ujung kaki harus suci. Saub yang dimaksud saub ini setiap sesuatu yang mahmul, yang dibawa, ya, yang dipakai atau yang dibawa. Nah, itu hukumnya hukum saub. Jangan sampai kena najis. Kalau kena najis batal itu. Contoh ya kayak ini, jelas ini pakaian ini, sarung, celana, kaos, kemeja, kopiah, ya, sepatu, kaos kaki, sendal yang dipakai itu pakaian itu. Nah, saub di sini lebih lebar maknanya, enggak hanya itu. Apapun yang dibawa, apapun yang antum bawa, itu masuk kategori saub. Misal antum sholat megang kain begini. Masa pakaian ini secara uruf disebut pakaian apa enggak? Disebut pakaian apa enggak ini? Enggak disebut pakaian kan ya? Tapi ini hukumnya hukum pakaian ini. Jadi antum sholat megang barang kayak gini. Atau ada tali. Itu, ada tali. Antum sholat di atasnya ada tali tambang begini. Ada najisnya, masuk kategori saub itu. Wah deh. Masuk kategori saub. Walaupun yang najis ujungnya ya. Walaupun yang najis ujungnya tetap itu masuk kategori saub. Jadi yang dimaksud saub ini kullu mahmul. Itu, setiap mahmulnya, apa yang dia bawa. Fi saubi wa ghairihi min kulli mahmulin lahu aw mulakin li mahmulihi. Jadi yang dimaksud saub di sini. Jadi saub itu pakaian atau apa yang ia bawa atau sesuatu yang nyambung dengan perkara yang dia bawa. Ini semuanya kategori saub. Hukumnya harus suci. Kalau sampai najis, sholatnya tidak sah. Badan di sini termasuk bagian dalam mulut, bagian dalam telinga, bagian dalam mata. Ini masuk kategori badan harus suci. Ini mata kita ini bola matanya itu harus suci. Dalamnya hidung sini harus suci. Dalamnya mulut harus suci. Kalau sampai ada najis tidak sah sholatnya. Padahal kalau dalam mandi apa wajib dibasuh? Dalam wudu apa wajib dibasuh? Tidak wajib. Dalamnya mata ini antum wudu merem tidak apa-apa.
Jadi bahaya malah kalau mata ini sering-sering kena air. Jadi wudhu mata tidak harus kena dalamnya mata itu. Dalamnya hidung nggak harus, dalamnya mulut dah. Tapi kalau dalam najis harus. Kenapa? Urusan najis lebih berat dibanding urusan hadas. Jadi aghlal. Urusan najis itu aghlal. Lebih berat. At-taharah al-khabath fi tsawb wal badan wal makan. Kemudian ada pembahasan di sini. Walau tanajjasa ba'du saubihi au badanihi wa jahilahu. Kalau antum punya pakaian, najisnya itu sebagian. Tadi misalnya pakai sarung. Kecipratan kencing. Ada kucing misalnya kencing. Yakin kena pakaiannya antum, tapi tadi sebelah mana ya? Pokok di tengah tadi. Sebelah mana ini? Atau enggak tahu sebelah mana, tapi yakin kena kencing itu yakin. Sebelah mana? Atau ada orang menghabarkan pada antum, sarung ente tadi kena kecipratan kencingnya kucing itu. Cuciin. Banyak apa sedikit? Sedikit. Sebelah mana? Enggak tahu, enggak ada rekamannya tadi ya. Misalnya, enggak tahu pokoknya ada najis lah. Berarti sarung ini lebar kan? Yang najis sedikit, cuman enggak tahu tempatnya. Walau tanajjasa ba'du saubihi, sebagian pakaiannya najis, au badani, sebagian badannya najis. Wa jahilahu. Tapi enggak tahu sebagian yang mana. Atau antum tidur, terus bangun-bangun ada orang ngasih tahu, tadi ada kucing kencing samping ente, kena tadi ente. Sebelah mana? Lupa, sebelah mana tadi. Yang jelas kena ente. Nah, berarti sebagian badan kita ada yang najis, cuman kita enggak tahu sebelah mana. Maka yang dicuci, apa milih sebagian dimanapun? Enggak. Wajib ghuslu jami'ihi wala yajtahid. Wajib seluruh badan disiram. Kalau sarung tadi itu wajib seluruh sarung ini disiram secara merata. Wala yajtahid, tidak bisa ijtihad. Kenapa? Dulu sudah ada bab ijtihad di awal-awal kitab. Ijtihad itu syaratnya barangnya harus lebih dari satu. Badan kita kan cuma satu kan ya. Sarung juga cuma satu, tidak bisa ijtihad. Wes anggap aja sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri gimana? Tidak tahu kan. Kalau tengah ternyata bagaimana? Nah, tidak tahu kita. Sehingga harus dicuci semua. Biar yakin suci. Badan juga begitu. Ketika sebagian badan antum kena najis, tidak tahu tepatnya di mana, wajib dibasuh semua. Wadih. Kalau tanajjasa ba'du saubihi au badanihi wa jahilahu. Jadi kalau ada sebagian pakaiannya najis, sebagian badannya najis, cuma dia tidak tahu tempatnya, wajib ghuslu jami'ihi wala yajtahid. Jadi wajib dibasuh semuanya dan tidak boleh untuk ijtihad. Ini yang dibahas pakaian sama badannya. Kalau tempat bagaimana? Misal, tempat ini ada yang najis. Ada sebagian thalabah bilang, awas jangan salat di sini. Kenapa? Najis. Kenapa najis? Ada kucing tadi kencing. Cuman anak lupa sebelah mana. Yang jelas najis ini. Anak lupa sebelah mana. Apa harus cuci semua sak ruangan ini? Enggak. Kalau tempat itu dilihat. Kalau tempat seukuran hanya cukup untuk orang sholat, harus cuci semua. Ya. Misal ada tempat sempit kayak mihrab yang lama. Mihrab sekarang gede-gede ya. Nah, enggak sesuai sunnah itu. Mihrab itu digunakan, kenapa sih imam itu dibuatkan mihrab? Biar imamnya itu fokus. Jadi mihrab itu yang sempit. Nah, kalau antum tahu mihrab di masjid-masjid tarim yang lama, itu sempit. Nah, itu yang asli yang lama, itu sempit. Memang tujuannya mihrab itu apa? Biar fokus, khusyuk. Sehingga kanan kirinya itu tidak lebar. Ya, kanan kirinya tidak lebar, depannya itu juga tidak terlalu lebar. Jadi seukuran tempat orang sholat gitu aja. Tujuannya apa? Biar imam pandangannya fokus, terjaga, tidak ngelihat kanan kiri dan tidak ngelihat depannya langsung tembok sudah. Fokus itu. Nah, tapi sekarang kan mihrab gede-gede, semua ada di situ. Bahkan seringkali mihrab tempat paling kotor di masjid ya, itu karena gede, tidak dijaga kebersihannya. Di situ ada macam-macam, semua ada di situ. Ya, di mihrab itu lebar, tidak bisa fokus. Nah, misal mihrab yang model-model lama, cukup ukuran tempat orang sholat. Satu orang udah duduk, satu orang ngepres tempatnya sholat itu. Antum yakin atau dzon di situ najis? Di mana tempatnya lupa? Harus cuci semua itu.
tempat satu itu, mihrab tadi itu, yang sempit tadi itu harus disucikan semua. Tapi kalau kayak ruangan seperti ini, ya tidak harus gede ini. Pokok intinya tempat yang melebihi ukuran orang sholat. Orang sholat ya untuk bukan hanya ketika berdiri, ketika sujud ya, nah, itu ketika duduk, itu, ketika duduk. Nah, jadi kalau tempatnya itu lebih dari seukuran orang sholat, nah, maka tidak harus disucikan semua. Antum boleh ijtihad. Oh, paling antum ijtihad neliti paling ini agak kotor soalnya ini. Di sini agak kotor, paling ini yang najis. Anak tidak sholat sini wis, yang di sini tidak apa-apa. Kayak ruangan segini ini. Kita bicara fikih, jangan biarkan kalau ada najis seperti itu ya disucikan aja. Kita bicara fikihnya. Seandainya ruangan ini ada yang najis, saat ruangan ini. Tapi antum lupa tempatnya di mana. Antum boleh sholat di sebelah mana saja. Ijtihad atau tidak ijtihad? Wah, paling yang najis di sini paling. Ini. Paling di sini yang najis. Anak sholat sini wis. Nanti asar sholat sini. Nanti subuh sholat situ. Nanti isya sholat situ. Nanti sholat sini. Pokok sisakan satu tempat, jangan dibuat sholat. Ya, sisakan satu tempat toh. Sisakan satu tempat saja, seukuran orang sholat, jangan dibuat sholat. Yang lain dibuat sholat semua terserah. Wah deh. Nah, itu ketika betul-betul nggak tahu tempatnya ya. Betul. Kalau antum di tengah, tapi yang mana ini tengah ini? 1, 2, 3, 4 ini. Salah satu dari 4 ini. Yang mana? Nah, kalau ini ya hindari yang tengah itu aja sudah. Ya, hindari yang tengah itu. Yang lain enggak usah. Tapi kalau nggak tahu sama sekali di pojok, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, enggak tahu pokoknya ada yang najis ini. Ya udah, kalau lebar seperti ini cukup antum sholat di bagian mana saja. Sunnah untuk ijtihad dulu, enggak harus. Sholat di mana saja, sisakan satu tempat, jangan dibuat sholat. Satu tempat cukup untuk orang sholat, jangan dibuat sholat itu. Wadah ya. Nah, kalau tempat yang sempit, seukuran cukup untuk orang sholat saja, seperti mihrab-mihrab lama, nah, itu tidak bisa dibuat sholat itu. Tidak bisa ijtihad, harus disucikan semua. Tapi kalau tempatnya agak lebar, yang melebihi posisi orang sholat, maka boleh sholat di situ tanpa harus disucikan. Pokok jangan semua tempat dibuat sholat. Sisakan satu tempat yang cukup untuk orang sholat, selainnya dipakai semua, tidak apa-apa. Wadah ya. Nah, itu. Wa kharaja bi taqyidil makani dayyik ma lawi tasa'a fa bi anzada ala qadri maudhi salati fayundab al ijtihad wa lahu ayyusalliya fi bidun ijtihadin ila ayyab qadrun najis. Walau ghalsala nisfa mutanajjisin. Ini ada perkara najis, misalnya segini. Ini, najis semua ini. Sarung misalnya ini atau rida ya. Rida atau sarung. Najis semua total ini. Satu lembar ini najis semua total. Walau ghalsala nisfa mutanajjisin tsumma baqiyahu. Nah, jadi ini ada rida, ada sarung, najis total. Pertama tak siram separuh yang kanan, yang sini. Separuh kanan tak siram. Nah, tengah persis ini, seret. Nah, tak lipat misalnya begini. Nah, pertama tak siram yang sebelah sini. Najis semua ini. Ya. Pertama tak siram sebelah sini, suci sudah ini. Kemudian tak siram lagi yang sebelah sini, seret. Ini suci, ini suci. Tengahnya najis. Tengahnya najis. Maka biar tengahnya ada najis, pertama siram separuh ini, set. Kemudian ketika nyiram separuh yang sini, jangan dipaskan tengah, dilebihkan sedikit. Kenapa kok harus dilebihkan sedikit? Karena yang tengah persis ini, perhatikan. Jadi kalau antum nyiramnya itu ngepas, jadi pertama disiram yang kanan, kemudian siram yang kiri. Enggak lebih sama sekali, betul-betul persis tengah. Maka yang tengah ini tersisa najis ini. Padahal kan sudah basah juga kan, kena siram tadi kan ya. Nah, najis, karena apa? Biar enggak najis, pertama siram yang sini, seret. Kemudian siram yang sini, jangan ngepas. Dilebihkan sedikit, ngambil dari tengah ini ya. Dilebihkan sedikit, biar suci juga. Kenapa kalau dipaskan kanan kiri? Enggak dilebihkan ketika basuhan kedua. Tengahnya najis kenapa? Iya, karena ketika disiram sini seret,
Ini suci, ini suci, ini suci, suci. Kecuali yang basah di tengah ini, tengahnya ini basah ini, basah. Lah di sini kan najis kan yang sebelahnya, kan kering kan ya. Lah di sini basah, sudah suci kena siram, tapi nempel dengan sebelahnya yang najis. Mutanajis apa enggak? Sama kayak tangan antum basah suci, tangan antum basah suci. Terus antum sentuhkan ke tempat yang najis di sini. Menjadi mutanajis enggak ini? Yang mutanajis yang mana? Yang nempel. Di atasnya najis juga apa enggak? Walaupun basah. Atasnya najis juga apa enggak? Tangan anak ini basah ya, suci. Tangan anak basah suci, saya. Nah, jari-jari ini basah suci. Meja ini najis. Tak sentuh meja ini. Yang najis yang nyentuh saja apa terus nular ke atas ini? Yang nyentuh aja. Enggak nular ke atasnya. Lu kan nyetrum ini. Kata siapa nyetrum? Enggak ada. Ya, enggak nyetrum ya. Nah, itu. Jadi yang nyentuh saja ini yang najis. Di atasnya suci. Di atasnya suci. Nah, maka di sini juga begitu. Ini yang basah setengah ini kan disiram di sini dulu kan ya. Seret tak siram. Suci kan? Yang ini suci ini seret. Lah persis tengah ini bagian yang persis di tengah-tengah betul ini. Nah, ini kan basah. Mestinya suci kan? Tapi gara-gara nempel yang sebelahnya ini kan kering. Yang kering ini kan masih najis. Lah ini kesetrum ini. Jadi najis lagi ini ya. Tapi hanya yang betul-betul tengah ini. Nah, nanti kalau antum siram di sini, seret sebelah sini antum siram, ini tetap mutanajis ini. Sehingga kalau ingin suci semua, ya pertama siram sini, kemudian siram tengahnya. Atau pertama siram sini, kemudian ketika nyiram yang kiri dilebihkan. Jangan persis tengah, dilebihkan sedikit biar suci. Wah deh maksudnya. Jadi tidak merentek ke sini, tidak nular ke sini najisnya. Sama kayak lantai. Itu. Sama kayak lantai kayak papan ini juga sama. Jadi kalau kayak apa? Jadi kalau nggak ada cairan yang menggenang, najisnya nggak melebar kemana-mana. Tapi kalau ada cairan menggenang, ada lantai di sini misalnya, ada air menggenang. Kejatuhan kotoran ayam di tengah, najis semua itu. Yang ada genangan air itu, najis semua, nyetrum. Kenapa? Airnya kan tidak sampai 2 kulam menggenang. Kejatuhan najis total kan. Nah, maka seluruh yang tergenang air itu najis total. Tapi kalau airnya nggak menggenang, basah tapi airnya tidak menggenang. Kayak habis hujan ya. Habis hujan itu kan basah kan. Enggak menggenang misalnya. Kayak di aspal yang enggak menggenang airnya ya. Habis hujan kan basah tapi enggak ada genangan air. Kecuali jalannya bergelombang ya. Ini enggak ada genangan air. Kayak di lantai depan itu. Kalau habis hujan basah kan. Tapi airnya tidak menggenang. Misalnya kejatuhan kotoran ayam. Yang najis yang mana? Bukan seluruh lantai yang basah. Ya yang pas di kotoran ayam itu sama sekitarnya sedikit itu. Ya, yang basah yang persis di pinggirnya kotoran ayam. Yang betul-betul seukuran berapa senti? Enggak sampai 1 senti. Ya pokoknya yang betul-betul mepet dengan kotoran itu aja najis. Maka enggak perlu dicuci semua. Ini kan basah ini. Najisnya nyebar nyetrum kemana-mana. Nyetrum kemana jano? Enggak nyetrum kan ya? Enggak nyetrum. Enggak melebar kemana-mana. Cukup kotoran ayam itu ambilen pakai lap kain, dibersihkan, dihilangkan bau, warna, rasanya, kemudian siram pakai air misalnya 3 sendok gitu, suci sudah. Ya, enggak perlu 1 timba, 3 sendok suci sudah ya. Itu pokok rata ke tempatnya najis tadi. Wah deh. Jelas ya? Jadi enggak nyetrum kalau airnya tidak menggenang sekedar basah. Kayak pakaiannya antum basah, tapi airnya enggak ngalir. Airnya enggak ngalir, sudah habis diperes itu ya. Basah, udah diperes, udah airnya enggak ada yang ngalir lagi, cuman basah, kejatuhan najis di sini. Ya ini yang najis. Yang lain enggak usah. Wah deh. Kalau ngerti enak, enggak ngerti bikin was-was akhirnya ya. Ini walau ghasalan nisfa mutanajisin. Nah, surahnya kayak tadi itu. Kalau ada orang, ada ini sarung atau rida atau apapun papan najis, dibasuh separuhnya, walau ghasalan nisfa mutanajisin. Separuh dari yang najis ini disiram. Summa baqiyau, kemudian separuh yang lain. Separuh yang lain disiram. Tahura kulluhu. Semuanya suci dengan catatan in ghasala mujawirahu. Itu.
kalau dia membasuh mujawirahu, tempat yang bersebelahan dengan baki, mujawiral baki tadi itu. Nah, ini pertama, lihat dulu ke sini. Ini tak siram. Kemudian separuh sini tak siram, tapi nggak ngepas tengah. Tak lebihkan sedikit ini, mujawir. Ini kan yang pertama dibasuh, ini yang baki ya. Ketika nyiram yang baki ini, yang kedua ini, tak lebihkan. Ini mujawir, ini tengah ini mujawir. Mujawirul baki ya. Nah, ini tak siram juga ini. Suci semua. Tahurakul kullu, tahurakulluhu in ghasala mujawirahu. Kalau ketika nyiram yang baki, yang kedua, ini mujawirnya, yang tengah ini juga disiram juga, maka suci semua. Wa illa, kalau tengahnya tidak diikutkan ketika bahasan kedua, nah ini pertama yang kanan, kemudian kedua yang kiri. Nah, ini nggak disiram ketika yang kedua itu, padahal basah ini tadi ya. Nah, maka fayabqal muntasaf ala najasatihi. Maka muntasaf tengah-tengahnya itu, nah itu tengah-tengahnya itu tetap najis. Kanan suci, kiri suci, tengahnya yang sedikit itu seukuran satu benang mungkin ya, itu tetap najis. Ya, maka yang tengah itu harus disiram lagi berarti. Kalau pin suci semua, ketika basuh yang kedua dilebihkan, jangan persis separuh. Wadeh. Nah, ini penting ini, karena ya itu tadi, biar nggak was-was. Bagian orang gitu ada basah kena najis siram semua. Iya, kalau airnya menggenang siram semua. Tapi kalau nggak menggenang sekedar basah, ya najis ya itu aja. Itu. Yang najis ya itu aja. Tangan antum basah habis wudu, tapi sekedar basah aja. Itu. Kemudian ujungnya ini nyentuh najis, ya yang ujungnya itu aja disiram. Nggak usah seluruh tangannya. Itu. Was-was. Sebagian orang malah nggak yakin najis itu disiram. Nas'alullah wal afiyah. Penyakit, itu penyakit itu. Kadang orang itu ngerti atau apa, penyakit, ngikuti syaitan. Nah, perlu murabi di situ. Hatta orang punya ilmu kadang-kadang was-was. Padahal dia tahu di kitabnya tidak harus begitu, tapi was-was ngikuti syaitan, tidak percaya ke kitabnya. Orang kalau was-was dituruti, ke kitab tidak percaya, ke ilmunya sendiri nggak percaya. Nah, itu ada. Al-Fakir sering melihat sendiri. Ada sebagian orang itu sahih dulu, belajar di Tarim. Itu pinter orangnya, baca kitab pinter bahasa masalah pinter apa. Tapi kemudian was-was dituruti. Sehingga dia itu kadang nanya, ini wajib apa enggak? Enggak wajib. Itu enggak wajib. Bener tak? Iya enggak wajib. Itu. Iya enggak wajib. Terus apa? Tak terangkan begini. Terus dia ngomong begini, sebenarnya saya juga baca di kitab seperti itu. Enggak wajib. Tapi saya was-was, enggak yakin dengan ilmu saya. Makanya saya nanya ke sampean, nyari pendukung. Itu nanti gak cukup saya nanya lagi teman yang lain. Nanya bahwa kalau beberapa orang ngomong, oh iya memang begitu, baru dia percaya. Padahal dia belajar dari mas ayahnya begitu. Di kitab itu tidak wajib, tapi dia sampai ke ilmunya was-was. Nas'alullah wal afiyah. Itu semuanya awalnya dari apa? Was-was najis dituruti, was-was niat dituruti, was-was wudu mandi dituruti, lama-lama melebar was-was ke ilmunya. Na'udzubillah, lama-lama was-was ke tauhidnya. Teman, bener ini. Ana tahu sendiri. Was-was ke tauhidnya. Itu was-was ke tauhidnya. Sampai dia itu ngelihat kopi misalnya, ada tulisan 3 in 1-nya. 3 tapi 1. Dia itu orang was-was itu na'udzubillah min dzalik. Sampai jangan-jangan Tuhan juga begitu. Sampai gitu loh. Jangan-jangan sampai begitu. Itu semuanya awalnya was-was bis. Itu awalnya ya. Au. Ya, nawai tul wud. Itu awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ, dari najis, dari niat, dari bacaan, dibiarkan bertahap setan itu. Itu semuanya dari syaitan, bukan dari Rasulullah SAW. Itu nanti bertahap ke ilmu. Ujung-ujungnya terakhir ke tauhid, na'udzubillah min dzalik. Gitu. Hati-hati, jangan dituruti was-was itu. Kalau antum tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, segera minta tolong yang bisa menyembuhkan. Ya. Orang yang antum harap Allah memberikan kesembuhan melalui perantara dia. Ya. Itu. Jangan dibiarkan kotor. Urusan najis, urusan apa, enggak usah pas-pas sudah. Itu sebagian orang begitu. Kayak tadi itu jelas-jelas najis.
yang tengah itu. Nanti yang tersisa ya tengahnya itu enggak merantak karena basah ini berarti nyetrum kemana-mana, melebar kemana-mana, enggak usah. Apalagi enggak yakin najis. Nah, itu. Sebagian orang itu begitu, semuanya dianggap najis, dia tok yang suci. Ya, semua dianggap najis, dia tok yang suci. Sehingga kalau nyentuh apapun, itu. Sebagian orang begitu, mandi itu lama. Nanti kalau keluar, itu pintu jedingnya itu disiram, pegangan pintunya disiram. Kalau lupa dia, habis mandi sudah lama berjam-jam, kok dia keluar, lupa enggak nyuci pegangan kamar mandinya itu, udah dia nganggap tangannya najis. Karena badannya najis, karena badannya basah, dianggap najisnya melebar ke seluruh tubuhnya, mandi lagi terus begitu. Nyuci pakaian lama, sarung. Nanti kalau mau jemur, jemurannya itu kawatnya itu disiram dulu rata. Kalau lupa kawatnya nggak disiram, sarungnya ditaruh di situ, dicuci lagi. Kawatnya dicuci, sarungnya dicuci, badannya dicuci juga. Dianggap nyetrum semua. Terjadi ini Al-Fakir tahu sendiri, bukan cerita di mana, enggak tahu sendiri. Karena itu awalnya apa? Nuruti penyakit nasallahu alaihi ya. Itu penyakit. Karena itu hati-hati. Enggak mesti orang bodoh, orang punya ilmu, kalau udah kena was-was, ke ilmunya was-was. Gitu. Harus mau enggak mau datang ke Tobibul Qulub orang-orang kayak gitu. Kolabnya dikuasai setan. Jangan dibiarkan. Kalau antum punya bibit-bibit itu, sembuhkan. Usaha, sembuhkan. Dan diantara amalan yang bisa menghilangkan was-was seperti amalnya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, itu adalah apa? Habis sholat atau sering-sering membaca sambil tangannya ditaruh di dada sebelah kanan kayak ketika membaca Alam Nasrah itu. Ya termasuk diantara membaca Alam Nasrah itu diantaranya gitu, untuk membersihkan hati dari yang tidak baik-baik gitu. Termasuk was-was kan tidak baik kan? Itu Alam Nasrah laka sadrak itu sama Rabbi shrah li sadri 7 kali, Rabbi shrah li sadri 7 kali. Nah, kalau Imam Abdul Hasan Syadzili itu tadi tangan taruh sini membaca Subhanal Malikil Quddus Al Aliyil A'la Al Khallaqil Fa'al Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Apa? Subhanal Malikil Quddus. Kenapa nunggu orang? Nah, tolaba itu harus masing-masing perusahaannya ada. Kalau semua nunggu orang, yang ditunggu ternyata nggak lengkap, nah, repot. Masing-masing semuanya harus nyatet. Ini ada yang lengkap. Oh ini nggak lengkap depannya. Ini ada depannya. Tengahnya nggak lengkap. Ini punya tengahnya. Belakangnya ada punya. Ini punya belakangnya. Dipadukan ya. Nah, begitu. Jangan nanti anak nyontek ya. Tak foto nanti tak foto ya. Apalagi hatta nyantek ke temannya nggak mau difoto. Mana catatan ini? Cekrek. Bukan gitu. Habis itu HP-nya full dihapus semua, enggak penting. Oke. Enggak. Berusaha nyatet. Subhanal Malikil Quddus Al Aliyyi Al A'la Al Aliyyil A'la Al Aliyyil A'la Al Khallaq Al Fa'al. Subhanal Malikil Quddus Al Aliyyil A'la Al Khallaqil Fa'al. Nah, kemudian baca ayat barusan itu. Iyasya yudhibkum wa ya'ti tanpa ya jazm. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Subhanal Malikil Quddus Al Aliyyil A'la Al Khallaqil Fa'al Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Sambil tangan kanan ini ditaruh di dada agak ke kiri gitu. Agak ke kiri di tempatnya qalb ya, di tempatnya taruh sini. Lurus dengan qalb. Subhanal Malikil Quddus Al Aliyyil A'la Al Khallaqil Fa'al Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Mana ayat tadi kan Iyasya yudhibkum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan kalian. Nah, ketika nyampe itu, diniati apapun yang buruk dalam hati.
Antum niatkan itu termasuk waswas. Iyasya yudhibkun. Jika Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan kalian. Kalian siapa? Yaitu waswas, hikit, ujub, kibir, riya, hasad, yaitu bughd, syahna, ya. Apapun sifat-sifat jelek dalam hati. Niatkan semuanya. Kalau waswas termasuk waswasnya. Iya, bisikan-bisikan buruk sering dapat bisikan-bisikan. Baca itu. Iya, syayyidhibkum. Niatkan semua yang jelek-jelek dalam hati. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru lah. Ketika nyampe itu, niatkan akhlak-akhlak mulia. Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Ikhlas, wara', khauf, khasyah, muraqabah, mahabbah, mawaddah, likul muslimin, rahmah, dan seterusnya. Niatkan begitu. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu sama sekali tidak berat bagi Allah, mudah. Mungkin bagi kita melawan nafsu berat. Punya sifat hasad, ujub, kibir, riya, menghilangkan itu susah, tapi bagi Allah tidak susah. Minta bantuan pada Allah, tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan khulafanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sambil juga upaya, sambil juga minta bantuan para orang-orang yang bisa membantu kita. Sambil juga jangan lupa ikhtiar doa tadi itu. Subhana malikul qudus al-aliyil a'la al-khalaqil fa'al iyasya yudhibkum. Niatkan hal-hal yang buruk-buruk. Wa ya'ti bi khalqin jadid, niatkan apa? Hal-hal yang baik, akhlak-akhlak mahmudah. Yang pertama akhlak dzami ma termasuk waswas. Itu. Yang kedua mahmudah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Yang sering baca itu ketika habis sholat, setelah doa-doa yang lain baca itu, atau ketika mau sholat. Orang yang waswas ketika mau sholat lakukan itu. Orang wudhu waswas sebelum wudhu lakukan itu. Ya. Terus setelah wudhu, setelah baca doa-doa wudhu lakukan itu. Semakin sering semakin baik. Kalau tidak punya waswas berarti tidak baca itu. Tetap baca itu, bagus itu untuk menghilangkan sifat-sifat jelek dari hati kita. Semoga Allah memberikan hati yang bersih kepada kita, yang diisi dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah SAW serta para khulafa Rasulullah SAW fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.